Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di Jalur channel seputar guru penggerak. Kali ini Bapak Ibu semua, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tugas saya koneksi antar materi tonton ini sampai habis. Jika bermanfaat, Bapak Ibu sahabat saya semua, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Model yang digunakan di sini adalah model refleksi 4P Bapak Ibu semua ya. Yang pertama adalah peristiwa, kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat adalah penerapan ya. Nah Bapak Ibu semua, kita mulai dari peristiwa. Nah saya ingatkan lagi tentang materi modul 1.1, di mana kita mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya menuntun, kodrat anak, pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan petani dan tukang kebun pendidikan. Nah sebelumnya Bapak Ibu, kami juga sudah diajarkan bagaimana membuat diagram trapesium usia sendiri ya, dimana kegiatan tersebut untuk menggali pengalaman kami kembali, baik buruk maupun baik ya, dan juga menggali nilai yang ada pada diri kami sendiri, serta kaitan pengalaman ini dengan peran kami sebagai guru sekarang ya. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana manusia bergerak. Kita lihat pertama adalah kita lihat dari cara kerja otak. Nah, cara kerja otak manusia ada dua, yaitu sistem berpikir cepat ya, yaitu ada pada otak ketiga dan otak mamalia, dan sistem berpikir lambat, yaitu pada otak luhur. Nah, sistem berpikir lambat ya, penggunaan otak luhur manusia dapat kita pelajari agar tidak begitu saja memperkenankan sistem berpikir cepat mengambil alih kendali diri kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu semua, yaitu 5 dasar kebutuhan manusia dari manusia tergerak ini ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah bertahan hidup. Yang kedua ya kasih sayang ya, dan rasa diterima. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kesenangan, dan kelima adalah kebebasan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tahap tumbuh kembang anak. Di sini dibagi dua. Yang pertama ada wiraga sampai wirama, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini Bapak Ibu, yang pertama disebut wiraga ini umur anak tersebut 0 sampai 8 tahun, di mana selanjutnya pada usia 9 sampai 16 tahun itu disebut wiraga wirama ya. Sedangkan umur 17 sampai 24 tahun itu disebut wirama. Anak mulai bertanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, dan lain-lain ya. Nah Bapak Ibu, di sini tahap tumbuh kembang anak yang kedua yaitu tahap perkembangan anak psikososial Erikson ya. Kita lihat di sini ada 0 sampai 1,5 tahun itu anak-anak mulai memunculkan harapannya. 1,5 sampai 3 tahun itu anak mulai membentuk tekad diri ya. Nah terus umur 3 sampai 5 tahun anak sudah mempunyai tujuan. Nah umur sampai 5 sampai 12 tahun anak itu sudah kompeten ya, sudah mau bersaing seperti itu ya. Nah sedangkan umur 12 sampai 18 tahun anak itu sudah mulai loyalitas dengan sesamanya, dengan kelompoknya ya. Nah di sini Bapak Ibu yang terakhir adalah umur 18 sampai 40 tahun, di mana anak mulai mengenali cinta ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, manusia. Nah bagaimana manusia bergerak ini? Kita lihat dulu dari teori pilihan ya. Teori pilihan ini adalah, nah dalam teori pilihan Bapak Ibu, perilaku seseorang manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya, kaitan dengan merdeka tadi. Nah yang kedua Bapak Ibu, ada namanya motivasi intrinsik dari dalam ya. Nah di sini Bapak Ibu, suasana belajar dan proses pembelajaran disediakan harus dapat membuat anak itu senantiasa merasa kompeten, mampu ya, saling terhubung, dan merasa mandiri atau merdeka tadi ya. Yang ketiga Bapak Ibu ya, mewujudkan profil Pancasila ya. Nah kita tahu sekarang kita harus menerapkan profil Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Terus mandiri ya, bernalar kritis, ada kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global Bapak Ibu semua ya. Nah di sini juga manusia bergerak, salah satunya itulah nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya di sini adalah
berpihak pada murid Bapak Ibu, yang artinya mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, mandiri, yang artinya guru tersebut harus terus belajar sepanjang hayat, ya. Yang ketiga adalah reflektif, artinya senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Yang keempat adalah kolaboratif, ya. Dia suka bekerja sama dengan pihak siapapun. Dan kelima adalah inovatif, yang artinya senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, ya. Ketiga Bapak Ibu, yaitu bagaimana menggerakkan manusia. Bergerakan manusia di sini pertama diantaranya adalah diagram identitas gunung es. Nah, di mana Bapak Ibu semua, ya, hanya 20% saja yang bisa terlihat dari siswa kita, yaitu salah satunya perilaku. Nah, bagaimana cara kita menggerakkan 80% yang tidak terlihat dari anak tersebut? Ya, yaitu nilai-nilai dan moral anak tersebut, yaitu melalui pembiasan keteladanan dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kedua adalah berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Ya, di sini ada relasi, komunikasi, kolaborasi, kontribusi. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu peran guru penggerak. Nah, salah satu peran guru penggerak di sini diantaranya pemimpin pembelajaran, terus coach bagi orang lain atau guru lain, pendorong kolaborasi, terus mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah penggerak komunitas praktisi, ya. Selain itu juga kami juga berbagi praktek dalam sebuah kelompok terhadap nilai dan peran guru penggerak yang selama ini tanpa kami sadari telah kami terapkan sedikitnya, ya. Melalui pengalaman ini mudah-mudahan kami menjadi guru penggerak, ya, penggerak yang mau tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, yang C Bapak Ibu, yaitu pembelajaran, ya. Nah, dalam pembelajaran ini, kalau dahulu saya belum pelajari modul ini, ya, saya jarang dan malas berkolaborasi dengan guru lain, ya. Yang kedua, hampir tidak pernah melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, sedikit melibatkan siswa dan pembelajaran yang banyak berpusat pada guru. Yang keempat, belum begitu peduli dengan potensi dan minat siswa. Dan yang kelima, yaitu menggunakan model metode ceramah, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah saya belajar, saya akan coba menerapkan pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau berpihak pada murid. Yang kedua, mau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, menggunakan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, peduli dengan potensi dan minat siswa. Yang kelima, mencoba mulai melaksanakan refleksi setelah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penerapan, ya. Nah, dengan selesainya modul 1.1 dan 1.2 ini merupakan pengetahuan berharga bagi saya Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Nah, ada beberapa hal yang dapat saya petik dan terapkan di sekolah saya, ya, demi kemajuan sekolah saya, sehingga mengikuti guru penggerak ini berdampak pada siswa. Nah, dalam penerapan ini Bapak Ibu, penerapan kedepannya yang akan saya lakukan adalah senantiasa menerapkan peran guru penggerak, ya. Satu, ya, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi orang lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi, ya. Nah, terus penerapan ke depan yang selanjutnya adalah saya senantiasa menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Ya, yang pertama, berpihak pada murid, di mana nanti menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid. Yang kedua, mandiri Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan meningkatkan diri dengan mengikuti pelatihan dan terus mengembangkan diri. Yang ketiga, kolaboratif Bapak Ibu, yaitu siap bekerja sama dengan semua guru dan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran. Yang kelima, reflektif. Yang terakhir adalah inovatif Bapak Ibu semua, ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Mohon beri umpan balik di kolom komentar, ya. Salam guru penggerak.